아스나의 햄스트링 부상이 지금 당해 있고, 와잉은 종아리가 지금 1cm 파열이 돼 있고, 말릭도 지금 부상이 있고, 최종 명단 Shin Taeyong coret 5 pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah empat-empatnya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke 4 level Piala Asia, timnas Indonesia sudah jadi raja. Shin Taeyong pastikan pakai pemain timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024, ini alasannya tak bawa penggawa Abroad dan senior. Shin Taeyong coret 5 pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan pelatih Shin Taeyong menjelang timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan itu ada di susunan pemain timnas. Sebanyak 5 nama pemain tak dipanggil oleh Shin Taeyong di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar November ini. Mereka tak bisa melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal kelima pemain tersebut sebelumnya masuk skuad timnas Indonesia yang tampil di ajang yang sama Oktober 2024 lalu. Kelima pemain yang dicoret STY adalah Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, Malik Risaldi, Hernando Ari, dan Dimas Drajat. Bisa dibilang, mayoritas pemain yang dicoret memang sedang mengalami masalah kebugaran atau cedera di level klub. Hal itu membuat mereka akan sulit bermain bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sebagaimana yang dialami bek kanan sekaligus wakil kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mengalami cedera saat membela Port FC. Ia sudah tidak bermain bagi tim asal Thailand itu sejak 24 Oktober lalu. Asnawi tercatat melewatkan 3 pertandingan Port FC. Hal yang sama juga dialami Malik Risaldi. Pemain yang berposisi sebagai winger ini terkena cedera saat pertandingan baru berlangsung 25 menit saat melawan PSM Makassar di Liga 1. Ia digantikan oleh Kasim Botan yang mengisi posisi tersebut. Masalah cedera juga mendera kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Penampilan cemerlang Hernando mesti terhenti lantaran mengalami masalah dislokasi bahu. Faktor cedera juga menghambat Dimas Drajat yang sedang on fire bersama Persib Bandung. Dimas Drajat mengalami cedera saat Persib menghadapi Persik Kediri beberapa waktu lalu. Dengan banyaknya pemain yang cedera, pelatih Shin Taeyong tak punya opsi selain mencoret mereka. Untungnya, ia punya pilihan lain untuk menggantikan kelima pemain yang dicoret. Dalam pemanggilan kali ini, ada Muhammad Riyandi, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Ramadan Sananta. Untuk diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan digelar pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Sedangkan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke 4 level Piala Asia, timnas Indonesia sudah jadi raja. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara, ASEAN, yang timnasnya lolos ke 4 level Piala Asia mulai dari senior, U23, U20, dan U17. Timnas Indonesia telah memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas U20 di Piala Asia U20 2025, dan Timnas U17 di Piala Asia U17 2025.
Sebelumnya pada Maret-April 2024, Timnas U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024 dan hampir bermain ke Olimpiade 2024 Paris. Informasi yang saya dapat, untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia 4 level usia lolos ke Piala Asia. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Artinya kita sudah mulai naik kelas. Tapi mempertahankan naik kelas itu tidak mudah, jelas pria yang juga menjadi Menteri BUMN RI tersebut. Timnas Indonesia melangkah dengan mulus ke Piala Asia 2027 setelah menjadi runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2027 di bawah Timnas Irak dan di atas Vietnam serta Timnas Filipina. Sementara Timnas U20 ke Piala Asia U20 2025 sesudah menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Timnas U17 ke Piala Asia U17 2025 sebagai satu dari runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Lantas, bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Timnas Thailand meloloskan 3 level timnasnya ke Piala Asia U23 2024, Piala Asia U20 2025, dan Piala Asia U17 2025. Thailand masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia 2027 lewat putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026. Sementara Timnas Vietnam hanya meloloskan 2 level timnasnya ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia U17 2025. Vietnam gagal melaju ke Piala Asia U20 2025 dan masih berusaha untuk berkancah di Piala Asia 2027 melalui putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi dapat disimpulkan dengan pencapaian Timnas Indonesia hari ini sudah bisa dikatakan sebagai Raja ASEAN. Shin Tae-yong pastikan pakai pemain Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024, ini alasannya tak bawa penggawa Abroad dan senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan bakal menggunakan para pemain Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bakal mengikuti gelaran Piala AFF 2024 yang berlangsung akhir tahun ini mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pasukan Garuda sendiri tergabung dalam grup B bersama sang rival Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Shin Tae-yong menyebut jika Timnas Indonesia memiliki satu masalah yang dihadapi saat Piala AFF 2024. Menurutnya, dirinya bakal kesulitan untuk memanggil para pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad pada turnamen negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu beralasan jika sulitnya memanggil para pemain abroad dikarenakan Piala AFF 2024 tak masuk dalam kalender FIFA Matchday. Seperti yang semua tahu, ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA, ujar Shin Tae-yong di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar, mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior, tambahnya. Alasan itu yang melandaskan Shin Tae-yong untuk menggunakan para pemain Timnas Indonesia U22 pada Piala AFF 2024. STY menjelaskan bahwa dirinya bakal menggunakan jasa para pemain yang ada, khususnya penggawa Timnas Indonesia U22 untuk ajang tersebut. Memang tim kita akan datang dengan Timnas U22, jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, jelas Shin Tae-yong. Meski hanya menggunakan para pemain U22, namun Shin Tae-yong menyebut bakal berusaha secara maksimal. Menurutnya, ia akan berusaha mencapai target untuk melaju hingga babak final Piala AFF 2024. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang, jelas Shin Tae-yong. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, pungkas pelatih berusia 54 tahun tersebut.